Mudah-mudahan mendapatkan karunia, bahagia, sukses dan mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bang Zul. Terima kasih semuanya, karena materi hari ini perlu fokus, konsentrasi tingkat tinggi. Yang makan ditelan dulu, tidak perlu nanti mencatat karena waktu kita tidak banyak. Saya nanti harus lanjut ke puncak Bogor. Fokus, konsentrasi. Saya akan berbicara banyak terkait tentang vibrasi dan frekuensi. Ini adalah sesuatu yang saya tekuni 30 tahun ini. Dan siapapun di dunia ini akan merasakan, baik dia tahu atau tidak tahu, seperti gravitasi. Perhatikan baik-baik. Ketika seseorang ragu-ragu, walaupun dia tidak mengumumkan keraguan-raguannya, maka semesta akan menangkap dan mencari orang yang ragu bersamanya. Kenapa orang gila jarang tertabrak mobil? Karena orang gila kalau nyebrang percaya diri. Itu yang perlu Anda tahu. Karena dia percaya diri, maka dia akan dipercaya. Dan membuat orang tidak ragu untuk membuat sebuah keputusan, berhenti atau maju. Meskipun Anda profesor sekalipun, ketika ada nyebrangnya ragu-ragu, maka keraguan itu akan membuat orang ikut ragu-ragu. Ini sebuah prinsip sederhana, dan ini berlaku untuk semua hal. Coba perhatikan baik-baik. Perhatikan tangan kanan saya, fokus. Jawab dengan cepat. Berapa banyak jari di tangan kanan saya? Satu. 5. Karena saya yakin bahwa Anda akan menjawab 1, walaupun saya punya 5, Anda ternyata menjawab 1. Jadi begini teman, terkait rezeki itu adalah terkait kapasitas, bukan terkait kerja keras. Jadi kalau ada hujan deras, Anda membawa kapasitas gelas, walaupun ada hujan-hujanan, tetap dapat 1 gelas. Tapi ketika Pak Bejo tidur nyenyak ketika hujan deras, dia tetap mendapatkan 1 empang kalau dia punya empang. Ini harus Anda pahami. Jadi ketika saya tahu tentang prinsip ini, maka saya mempensiunkan diri saya di usia 27 tahun. Dan saya harus menjadi orang yang tetap bekerja dan bukan bekerja tetap. Sehingga saya punya tetap berpenghasilan, bukan berpenghasilan tetap. Jadi ketika saya tulis goal saya, 1 hari bekerja dengan gaji 1 bulan, maka semua orang menertawakan saya. Tapi hari ini saya bisa melampaui karena saya bekerja sehari untuk 3 kali gaji 1 bulan. Artinya adalah goal itu kadang-kadang melewati ekspektasi. Kalau kapasitas kita bertambah seiring dengan waktu. Dan orang Indonesia justru seiring kapasitas dia yang hebat, justru dihabiskan dengan kata pensiun. Itu yang luar biasa. Makanya sebelum orang memensiunkan Anda harus mempensiunkan diri Anda. Dan karena cicak itu tetap hidup walaupun nyamuk adalah terbang, maka kita harus lebih yakin daripada cicak. Karena tidak ada sekolah cicak di Indonesia. Tapi dia tetap hidup karena dia diam merayap. Artinya pelan-pelan dan tidak nampak memang. Tapi ketika hadir peluang, disitulah nyamuk tertipu. Jadi pernah nggak ada action cicak yang sedemikian zigzag, kanan kiri nggak jelas? Jadi dia tetap tenang, tapi dia mencari tempat yang terang, bukan tempat yang gelap. Karena nyamuk tidak suka tempat yang gelap. Anda sudah di tempat yang terang, tapi apakah Anda diam-diam merayap? Itu permasalahannya. Bergerak. Pak Habibie pernah bilang, kenapa sepeda roda 2 itu tetap bisa bergerak, tetap bisa berdiri dan tidak terjatuh? Syaratnya 1, bergerak. Air itu karena bergerak menjadi jernih. Itulah yang terjadi di air puncak. Comberan itu kenapa bau? Karena diam. Bahkan kalau Anda tahu, angin itu sejuk karena bergerak. Kalau angin itu diam, ketika sekalinya keluar itu bau. Anda harus paham. Dan sebagian besar orang yang gagal dalam hidup itu adalah dia hanya bergerak secara fisik, tapi dia tidak bergerak secara frekuensinya.
stasiun radio, televisi, Zoom, itu kadang-kadang dia kelihatan diam. Tapi dia sebenarnya bergerak. Jadi saya ingat benar kata guru saya, hidup kita itu sedemikian singkat, baina sitin wa zawain, antara 60 sampai 70 tahun. Tapi kita bisa bekerja satu hari 50 jam, 100 jam. Kalau kita bisa menggerakkan orang-orang terbaik di bawah kita untuk bekerja 10 jam bersama kita. Itulah yang dikatakan Steve Jobs. Untuk mendapatkan usia panjang itu tidak hitungan waktu, kawan. Tapi seberapa besar orang yang tergerakkan dan kemanfaatannya dengan koneksi Anda. Karenanya saya berprinsip untuk bisa berangkat haji setiap tahun itu sederhana. Anda harus meyakinkan satu biro untuk yakin dengan Anda. Itu yang terjadi pada saya. Setiap tahun bisa berangkat haji. Pak Zul juga pernah membersamai dan saya bersamai bareng-bareng. Karena pada dasarnya hidup itu sederhana. Anda itu ngumpul dengan siapa? Jadi kalau Anda datang ngumpul kok yang dibicarakan tentang kejelekan orang, itu ciri-ciri Anda adalah hidup untuk masa lalu. Tapi kalau Anda kumpul datang untuk membicarakan tentang ide gagasan, Anda hidup untuk masa depan. Dan orang-orang yang kaya, raya, bahagia, sukses, mulia selalu berbicara tentang masa depan. Oke, teman-teman. Ingat dulu, kalimat-kalimat ini harus Anda bisa pahami. Saya adalah manusia masa depan surga. Itu harus Anda ikrarkan. Karena surga itu sederhana. Jangan syirik, gitu kan. Lakukan yang baik, taubat nasuha, berbuat baik, dan upayakan kita meninggal husnul khotimah. Bagaimana meninggal husnul khotimah? Upayakan kita selalu di tempat yang baik, kan itu. Loh, kalau Anda pas sekarang tiba-tiba mati, harus ingat itu. Zina kok khilaf, nggak ada zina khilaf itu. Semua dengan penuh perencanaan. WhatsApp habis baca dihapus, itu rencana. Janjian di mana, itu juga rencana. Check-in hotel, itu rencana. Setelah ketangkap khilaf, itu bodoh. Jadi kalau melakukan kemaksiatan aja perlu perencanaan yang matang. Dan bagaimana caranya tidak gagal? Masa Anda melakukan kebaikan nggak melakukan perencanaan bagaimana tidak gagal? Kan aneh. Jadi sekali lagi kawan, ternyata untuk mencapai goal anti gagal itu sederhana. Anda harus punya gawangnya terlebih dahulu. Kalau Anda nggak punya gawangnya sampai sepak bola dengan hebat tapi nggak punya gawang, capek. Saya banyak mendapatkan orang Indonesia itu adalah menjalankan impian orang lain. Jadi tahu nggak, orang menjalankan impian orang lain itu, nah ini kayaknya ada sesuatu sih. Nah, oke, nggak apa-apa. Saya akan tunjukkan kepada Anda, ini para dokter. Ini adalah dokter spesialis, bahkan sebagian mereka profesor. Dan saya layak menjadi anaknya, diundang ke Belitung, mereka Jakarta. Orang Jakarta, trainingnya di Belitung. Artinya, dia sudah melakukan rekreasi, bergerak, hijrah, merasakan sesuatu. Nah, oke, sepertinya ada goyang-goyangannya. Hidup begitu. Kalau tidak sinkron itu bergoyang sedikit, hilang. Makanya Anda jangan goyang-goyang. Dan ingat baik-baik, training seperti ini tidak boleh ada kursi yang kosong. Kursi kosong itu tidak boleh, nanti tempatnya setan. Jadi semestinya pada hitungan ketiga Anda berinisiatif bagaimana kursi yang kosong itu ditumpuk ke belakang. 1, 2, 3. Nah, Anda nggak bergerak berarti Anda nggak mikir. Proaktif, silakan. Siapa yang laki-laki, siapa yang perempuan, Anda bergerak aja. Yang kursi yang isi ada orangnya tetap. Ini penting, ini bagian dari materi. Kalau Anda membiarkan ada kursi kosong, artinya ada yang tidak hadir. Berarti ini pelatihan yang tidak bagus. Karena ada orang-orang yang masih tidak bergerak. Nah gitu. Anda kursinya nggak ada yang kosong, gitu kan? Kemudian semua nanti full. Jadi training di sini semestinya selalu 100%. 100%, nggak ada kursi yang kosong atau tas yang menempati sebagai peserta. Nggak boleh ada kasih sertifikat dari. Tenang.
Kita hari ini akan banyak praktik dan banyak diskusi, ya. Bagus. Pokoknya setelah ada duduk, kok ada yang masih ada yang kosong, nah inisiatif. Jadi tidak ada peserta gaib, gitu loh. Tidak ada kursi kosong, kursi harus full. Tidak ada peserta tanpa bentuk. Semua kursi yang tidak ada penghuninya ambil. Ini sebuah konsep yang luar biasa loh. Oh, ini sepertinya pakai zoom ya, ada zoom ya mas ya. Di fullkan ke gambarnya bisa. Nah, udah. Oke. Saya lebih utamakan di sini. Yang di zoom ikut zoom, ikuti rekaman aja. Atau lewat ini siaran langsung Pak Zul ya, lewat Facebook atau YouTube ya. Jadi jangan sampai yang hadir itu terganggu dengan yang tidak hadir. Kok kejam amat? Amat aja nggak kejam, tapi saya kejam. Karena saya menitipkan amal jariah untuk Anda. Saya hadir ke sini meninggalkan ayah saya yang sedang sakit, anak istri saya di rumah. Kok Anda main-main? Maka semesta akan mau memainkan Anda. Ingat baik-baik, Anda mau merubah hidup, bahagia, sukses, mulia. Syaratnya sederhana, kontribusi di atas rata-rata, berani di atas ekspektasi. Orang menganggap Anda gila, itu lebih baik daripada menganggap Anda waras. Karena orang dianggap gila itu waras. Orang dianggap waras itu gila. Anda tahu nggak, 5 orang gila berkumpul, dia akan sepakat mengatakan satu temannya yang waras itu adalah gila. Hati-hati. Tuh ada orang gila datang, padahal mereka semuanya gila ini orang. Anda ngerti nggak sih, negeri ini itu dipenuhi dengan orang-orang gila yang mengatakan orang waras itu gila. Dan itu terjadi di setiap titik kebaikan-kebaikan. Perhatikan baik-baik. Yang akan saya bicarakan kepada Anda adalah tentang ilmu anti gagal. Dan saya mempraktekannya. Jadi kalau Anda pahami, hidup ini sederhana. Ketika Anda hanya bersandar kepada Allah dan tidak perlu lagi ada sandaran lain kecuali Allah, maka Anda kuat. Karena kalau Anda masih bersandar kepada leader bisa mati. Anda bersandar pada sistem bisa berubah. Anda bersandar pada Allah, ikuti sunnatullahnya, jalani dengan sungguh-sungguh, belajar ketika tidak tahu, tanya ketika Anda tidak sesuai dengan semestinya. Jadi saya tanya kepada Pak Dokter nih, Prof, kenapa Profesor tetap mau belajar? Dia bilang, semakin seseorang itu sebagai profesor itu semakin bodoh. Karena dia tidak banyak tahu hal, tapi dia expert di satu hal. Maka dia harus berani belajar pada orang-orang yang mempelajari hal-hal yang baru. Saya aja tadi lift gak bisa naik loh Pak, karena beda kan. Dan saya tidak diedifikasi. Jadi tugas dari orang lain adalah mengedifikasi. Jangan menganggap dia pasti tahu, gak bisa. Edifikasi adalah apa yang Anda tahu, beritahukan pada orang yang belum tahu, agar dia tahu dan memberitahu orang-orang yang belum tahu berikutnya. Jadi jangan sampai diam. Kalau Anda bisu, maka Anda ikut bertanggung jawab atas tertabraknya nenek-nenek yang salah arah. Kasih tahu kalau ini satu jalur. Jangan dia membawa masa lalu kampung dia yang bisa 2 jalur. Ingat baik-baik, usia tua itu karena faktor berapa, dia lahir tahun berapa, tapi dewasa itu karena faktor masalahnya dan penyelesaian masalah. Anda belum tentu dewasa. Bisa jadi usia Anda 70, 60, tapi kalah dengan anak muda yang hari ini berani untuk menggantungkan hidupnya pada Allah dengan menjual teh di pinggir jalan. Dan dia berprinsip, selama ada orang lewat dan dia haus, pasti membeli. Yakin dia. Dia bilang, jualan air aja bisa lebih kaya, masa saya jualan teh gak bisa. Jadi kalau Anda pahami tentang itu, suatu hari saya diundang oleh Bu Heti dan Pak Andika. Dia tanya Bu Heti, Pak Aris, apa sih yang membuat seorang itu percaya diri? Saya bilang, percaya diri tadi ada 2 kata. Yang pertama adalah dipercaya, dan yang kedua menjadi dirinya. Jadi kalau burung percayalah untuk terbang, jangan suruh menyelam, gagal dia. Ikan suruh berlari, bodoh dia. Di Indonesia banyak sekali orang-orang hebat yang tidak mencapai sesuatu karena suruh mempelajari semuanya. Itulah sekolah hewan. 1 hari pertama semua menunjukkan yang terbaik.
Semester pertama menunjukkan mereka rata-ratanya jelek semua. Saya punya anak tidak suka matematika, saya nggak ada masalah. Yang penting dia jujur. Matematika diwakili kalkulator, kan sudah. Karena matematika yang dipakai oleh orang Indonesia adalah penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk yang lainnya, serahkan pada orang yang memang mencari spesifikasi tentang matematika. Kalau Anda nggak bisa hafalan, nggak ada masalah. Sampai di sini tadi saya nggak tanya kepada siapapun untuk tempat di sini. Ada wanita baik hati ngasih tahu saya 100 meter lagi belok kanan, gitu kan? Nah, itu teknologi. Bahkan sebentar lagi Anda tahu semua pom bensin di Indonesia akan tutup berganti dengan listrik. Bahkan listrik sebentar lagi itu akan tutup. Kok bisa? Karena semuanya pakai matahari di atasnya. Dan ternyata mereka punya baterai yang saling kanan kiri saling mengisi bergantian, seperti hybrid itu. Gak dikeluarin sekarang, kenapa? Karena banyak rugi. Jadi ternyata banyak teknologi yang hebat tidak dikeluarkan hari ini. Karena banyak orang yang pengangguran, itu masalahnya. Di Indonesia itu berapa banyak pengangguran gara-gara pintu tol itu otomatis. Itu baru pintu tol saja. Belum lagi sekarang ini banyak sekali yang semua gulung tikar gara-gara ada Gojek, Traveloka. Kantor pos saja sekarang ada di basement di paling bawah. Dan gak ada orang lewat sih. Kenapa? Karena perubahan itu luar biasa. Jadi kalau hari ini Anda tahu bahwa ada orang-orang hebat, sepertinya ada sesuatu di sini. Oke. Yang muncul berarti belum tuh. Apa ada goyangan-goyangan, Mas? Karena saya pakai MacBook. MacBook itu ngajar, memilih yang asli. Oke ya, udah. Kalau enggak nanti Ahmad ada Ahmad. Oke, udah ya. Oke. Udah ya. Yang penting dia tidak mati tiba-tiba. Saya langsung praktek saja. Jadi kita tidak boleh bergantung pada mesin. Ya, fokus. Tanpa mic mendengar suara saya. Lebih enak ya. Maju Mas. Perhatikan baik-baik. Karena materi ini tidak secara ulang kecuali direkam dan orang pun yang mendengarkan belum tentu frekuensinya sama. Perhatikan baik-baik. Saya belum pernah kenalan dengan Anda, betul? Betul. Tidak ada rekayasa antara saya dengan Anda ya. Oke, saya tidak perlu bertanya nama dulu ya. Perhatikan baik-baik. Kepalkan tangan Anda. Tajamkan mata. Hadirkan kebahagiaan. Apapun kebahagiaan yang pernah Anda rasakan, hadirkan aja. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda semua tentang frekuensi. Ketika dia menghadirkan kebahagiaan, maka hadir namanya hormon endorfin. Dan ketika dia menghadirkan kebahagiaan, tiba-tiba tangannya nanti akan ke atas, semakin ke atas, semakin ke atas. Karena atas itu adalah visualisasi dari kekuatan naik. Semakin dia bahagia, semakin ke atas. Semakin dia bahagia, semakin ke atas. Dan anehnya, ini kuat. Kenapa banyak orang yang diisolasi ketika COVID berangkat ke rumah sakit jalan kaki, keluar naik keranda? Satu yang perlu Anda tahu, orang ketika diisolasi, kebahagiaannya itu hilang. Stresnya bertambah, kanan kiri mati. Dia akan bilang, kapan waktu aku, kan gitu. Stres itu bahaya. Dan lihat, ketika kekuatan ini kuat, saya rubah sedikit saja, hadirkan ketidaknyamanan Anda. Hadirkan ketidaknyamanan Anda. Mungkin Anda pernah tersakiti, terzalimi, terkhianati. Ini turun sendiri, gak diapa-apain. Turun sendiri. Ini lemah. Makanya kenapa orang impoten? Harus dibahagiakan ya Pak? Kurang bahagia. Saya biasa sudah Kurang bahagia. kurang pemanasan. Orang itu kalau nggak bahagia, dibuat bahagia nggak akan bisa. Tombolnya itu belum on. Nah lihat nih, ketika orang sedang memikirkan ketidaknyamanan, ingat loh ya, masih bingung besok makan apa, itu tidak nyaman. Masih bingung pendidikan anak saya gimana, itu nggak nyaman. Karena dia bersandarnya pada benda. Lihat nih, ketika saya alirkan di sini, ketidaknyamanannya di sini, saya alirkan ke mata. Arahkan bola mata ke arah langit-langit atas, mata tetap terkunci. Mata tetap tertutup, bola matanya ke arah langit atas. Semakin kuat ke langit atas, kesedihan tetap hadir. Semakin dia rasakan, gak tahu kenapa, matanya itu susah sekali terbuka. Semakin berusaha untuk ingin dibuka, semakin lengket. Semakin ingin dibuka, semakin lengket, semakin sedih.
semakin bola mata ke atas, semakin lagi semakin nempel. Dan pada hitungan 3, nggak tahu kenapa susah sekali membuka mata. 1, 2, 3, coba lihat. Nggak bisa Pak. Matanya nggak bisa dibuka loh. Betul kan? Nggak bisa dibuka kan? Nggak bisa dibuka kan? Nggak bisa Pak. Anda tulis di dalam papan tulis imajinasi depan Anda, nama Anda, ditulis nama Anda. Sudah, saya nggak tahu nama Anda kan? Anda tulis sudah. Nama Anda tulis. Hapus pelan-pelan satu persatu huruf dari depan ke belakang. Huruf pertama hapus, huruf kedua dan seterusnya hapus sampai habis. Sudah hilang semua namanya? 1, 2, 3, lupa namanya. Buka mata Anda. Siapa nama Anda? Dan hilang. Nama Anda siapa? Ben, Hilang. ini Anda sebut namanya nggak tahu dia. Denny. Nggak tahu. Coba, namanya siapa? Nggak tahu. Oh, Andre. Dan begini balik. Sekarang dia Denny, Ben. James. nggak tahu. Anda tahu nggak? Ini ilmu tidak dipelajari sembarangan karena bisa membuat orang jatuh cinta. Makanya harus dipegang oleh orang yang tepat. Ini lantai ya? Iya, lantai. Naik 10 meter ke atas. Bagaimana naik? 15 meter ke atas, 20 meter. Tinggi nggak? Tinggi Pak. Berani nggak Anda turun? Berani Pak, itu tinggi Pak. Saya kasih 100.000 kalau Anda mau berani. Enggak Pak. Nggak berani. Itulah realita yang kita bangun sendiri. Jadi fakta itu kalah dengan apa yang Anda yakini. Anda bilang hidup ini susah, susah Anda. Anda lihat orang gitu amat, Anda tidak akan bisa bekerja sama dengan dia. Jadi kalau ada bawahan membicarakan kejelekan pimpinannya, zalim dia. Belum dia direkrut itu karena kelemahan pimpinannya, dia membicarakan kelemahan pimpinannya, karena bodoh. Kenapa pimpinan merekrut Anda? Karena Anda punya kelebihan untuk menutupi kelemahannya. Makanya saya punya trainer, kalau bicarakan saya langsung saya pecat. Kenapa? Karena saya yakin urusan rezeki urusan dia dengan Allah. Tapi saya harus tidak membiarkan orang-orang yang meludah di sumur yang saya buat dan dia mengambil air dari sumur itu. Kasihan dia. Berani turun nggak? Namanya siapa? Nggak tahu nama, nggak berani turun. Sama bapaknya tau, Mas? Tahu siapa? Nggak tahu nama dia. Enggak tahu, beneran nih. Beneran, saya nggak kerja sama nih mas. Pegang. Dua. Bilang seringan kapas. Sering kapas. Angkat. Angkat ya, kan seringan kapas. Oh iya. Seringan kapas kan? Iya. Pegang. Anda tahu nggak, benda yang paling berat menurut Anda selama ini yang Anda tahu apa? Berat banget. Kalau ngangkat mobil berat. Berat Pak. Mobil berat kan? Berat. Berapa ratus kilo itu menurut Anda? 200. 200 kilo lebih ya? 300 kilo, 500 kilo. 500 kilo itu kan berat. Saya pindahin ke sini. Nggak bisa ngangkat dia. Coba deh. Coba angkat. Nggak bisa. Nggak bisa. Kok bisa ya? Ini adalah mindset. Kenapa training ini mahal? Jadi Indonesia jarang mendapatkan training seperti ini. Karena training yang menghadirkan realita itu sangat jarang. Yang ada teori. Ini fakta. Nggak bisa turun, lupa nama, nggak bisa ngaku sih. Bisa lepas sih Pak. Ya lepas aja. Berat kan? Dan ketika Anda bilang begini, saya datang di sini daripada saya waktu saya kosong, daripada nggak ada acara apa-apa, saya datang aja, habis Anda. Iya, Habis. Anda tidak bisa mengulang waktu, kawan. Jadi Anda pun datang ke sini jangan berpikir untuk mendapatkan apa. Anda habis. Tapi Anda hadir untuk memberi apa? Saya akan dan bisa menjadi sesuatu yang karena kehadiran saya membuat sesuatu. Bukan menjadi sesuatu. Kalau Anda berpikir menjadi sesuatu gagal. Saya harus mampu menjadi sebagaimana Pak Zul. Nggak bisa. Saya harus membuat sesuatu. Mas saya bilang, Anda tanya anak, mau jadi apa? Dokter. Jangan pernah berpikir jadi dokter. Terus gimana? Buatlah rumah sakit. Rekrut dokter-dokter hebat di bawahmu. Meskipun kamu jadi salah satu dokter di sana. Buat sesuatu. Itu mindset. Dan itu enggak? Masih tinggi kan? Jadi kenapa ada orang bercerai tidak dari cerai? Ketika saya hadir ke dia, mindsetnya dirubah. Lihat positifnya.
lihat peran dia, lihat pengorbanannya, cinta. Jadi seorang satpam ini berdiri nikmat loh, daripada turun. Jadi gini teman-teman, Anda selama ini kan buat password. Setiap hari tubuh Anda itu mengusulkan, tapi Anda memilih. Baru azan, 15 menit lagi baru komat. Nanti dulu lah. Itu usulan itu. Iya. Itu usulan. Tenang aja lah. Jadi Anda sebenarnya setiap hari itu diusulkan. Ingat. Jadi saya sangat tidak tertarik dengan orang-orang yang dia melakukan karena banyak orang melakukan. Itu bahaya. Karena hidup itu karena keunikan, kawan. Semakin unik Anda semakin mahal. Ini contoh nih. Ini kursi kan? Ketika Anda tunjuk, nyaman banget. Kursi nyaman banget. Ketika saya duduk, nyaman, oke? Karena nyaman, orang nyaman itu bisa tidur kan? Duduk, tidur kan? Coba deh rasakan. Duduk, nyaman. Lihat nih. Kursi ini mengizinkan dan diizinkan oleh dia menjadi tempat nyaman. Satu, nih, udah mulai nyaman nih. Dua, tidur. Lihat, sini orang tidur begini. Oh iya ya. Nggak punya kekuatan. Tapi tidur ini bukan tidur gelombang delta, tapi gelombang alfa. Kalau orang tidur gelombang delta, itu orang ngomong nggak dengar. Dan itu tidur sebagaimana kita. Dan teknik terapi itu ketika tidur seperti ini, gelombang alfa. Nih, yang menduduki kursi nyaman, saya kan nggak kenal namanya. Yang memiliki kursi nyaman dan mendengar suara saya, angkat tangan kanannya. Tuh, dengar kan? Iya. Turunin. Jadi, kenapa banyak orang hidupnya susah? Mindsetnya nggak dibenerin dulu. Suruh sekolah. Jurusan apa yang paling sukses? Tapi tidak diajarkan bagaimana melayani. Bagaimana menghargai. Bagaimana menghormati. Bagaimana berkontribusi. Jadi bahkan ilmu ekonomi yang saya pelajari ketika SD, hukum ekonomi adalah mengeluarkan sekecil-kecilnya untuk untung sebesar-besarnya. Itu kan zalim. Lihat ya. Pikiran bawah sadar itu ada. Di sini kamar kecil jauh atau dekat? Lumayan. Oh jangan berarti. Saya akan tunjukkan kepada Anda aja. Dia tiba-tiba ketika membuka mata itu suka banget olahraga. Dan dia akan keliling peserta ini sekali aja dengan arah tawaf, yaitu berlawanan arah jarum jam. Dan ketika dia keliling, nanti dia melihat ini lantai ini turun menjadi normal dan dia tiba-tiba semangat keliling langsung naik ke panggung ini dan berkata, aku bahagia. Ini adalah mindset masuk ke gelombang alfa. Dan semua guru Indonesia harus mempelajari teknik ini. Karena teknik ini bisa menghapus game online. LGBT, homo, itu sebenarnya mindset ya. Ada wanita yang normal karena kecewa banget dengan laki-laki, setiap ketemu laki-laki sedemikian luar biasa, mengecewakan dia, menipu dia, membuli dia, menyakiti dia, termasuk bapaknya. Maka dia merasa tenang ketika ada orang yang mungkin wanita yang melayani dia, menghargai dia, ya. Jadi ketika nanti Anda membuka mata, tiba-tiba lantai ini, panggung ini normal semula, Anda langsung bergerak, berlari, satu putaran dengan nyaman. Setelah sampai di sini, satu putaran Anda naik panggung dan sehat banget. Gak tahu kenapa Anda sehat banget dan bahagia banget. Saya bahagia, itu yang terjadi. Satu, rasakan kepala ringan, dua, tubuh yang segar, dan tiga, buka mata. Berdiri, dan normal kan? Silakan lakukan apa yang harus dilakukan. Kita kasih tangan. Coba kalau saya bilang 10 kali, 10 kali. Gimana? Seger? Oke, seger banget kan? Semua penyakit di kepala hilang, urusan perut hilang, punya GERD, punya mah? Enggak ada. Hilang, semuanya, nggak ada penyakit sekalipun, sedikit pun.
Dan ingat baik-baik, sering sekali kita mengatakan pada anak saya, belajar yang rajin nak, biar pintar. No, pahami nak, itu yang penting, yang benar. Bukan belajar rajin. Pahami nak, cintai gurumu nak, doakan dia nak, biar kamu bermanfaat hidupmu. Harusnya begitu. Belajar yang pintar nak. Google aja sudah pintar daripada dia. Hafalan ngapain ngapalin menteri, baru dihafalin diganti. Ya, oke. Ya, kembali nama semula, duduk di tempat Anda, dan pas Anda duduk rasakan kebahagiaan Anda. Siapa nama Anda? Putra. Silakan Putra. Silakan. Gimana? Seger kan, Mas Putra? Bahagia. Nah, fobia, trauma, GERD dan lain sebagainya itu bisa hilang dengan cepat. Orang yang ingin merokok nggak? Enggak. Kalau merokok saya hentikan sekalian. Karena orang merokok itu bukan mematikan hidupnya, tapi mematikan banyak peluang hidupnya. Karena terkait hidup terusan Allah, tapi peluang hidupnya hilang gara-gara rokok. Termasuk ingin dapat istri yang solehah itu nggak dapat. Gara-gara apa? Bau rokok mulutnya. Karena wanita yang solehah tidak mau laki-laki bawa rokok. Oke. Sampai jam berapa saya hari ini, Pak Zul? Oh, Jam 5, akan Pak. saya harus bikin jam berapa, Pak Zul? 2.30 Pak. 2.30. Oke, sekarang saya langsung gini. Ya nantilah. Ini karena saya hadir karena faktor persahabatan Pak Zul ini. Nggak pakai undangan, dia sahabat saya sahabat dia. Itulah prinsip sahabat saling mendukung. Saling mendukung. Saya tidak ada komitmen fee dengan beliau, saya tidak berbicara tentang deal-dealan, enggak. Karena hidup itu sederhana, Pak. Ketika Anda memudahkan orang lain, Anda dimudahkan, walaupun tidak melalui orang itu. Jadi kalau Anda hari ini datang, ingin menjadi sosok yang menjadi konektor baik, Anda harus ingat, ketika Anda berhasil menjadikan orang mewakafkan hartanya, Anda telah menyelamatkan dia dari orang-orang yang ingin mengambil hartanya, sedangkan dia bisa jadi harusnya menjadi manusia surga. Jadi orang-orang yang mewakafkan hartanya itu adalah orang-orang yang terselamatkan sehingga dia punya zam-zam sebagaimana Hajar dan Ismail alaihissalam yang sampai hari ini tetap mendapatkan pahala dari setiap orang meminum zam-zam itu. Jadi pada dasarnya ketika Anda ingin dan bisa hadir menjadi bagian dari konektor wakaf dan terdilkan sekian miliar dari orang-orang yang bermampu atau orang-orang yang mau dan Anda terlibat di sana, maka Anda punya pahala yang sama sebagaimana orang itu melakukan. Itulah mindset. Amin. Jadi ketika saya memberikan berbuka puasa orang yang berpuasa, walaupun saya tidak berpuasa, saya dapat pahala orang yang berbuka itu tanpa mengurangi pahala orang itu. Itulah hebatnya keadilan Allah. Tanpa terkurangi. Mengapa Anda sering gagal? Karena Anda berpikir bagaimana Anda memperoleh sekian ratus juta dari proses Anda mengajak orang ikut wakaf. Itu sistem sudah otomatis. Sistem itu sudah berjalan sebagaimana jantung Anda tetap berdetak selama Anda hidup. Itu sistem. Jadi kalau Anda selalu berhitung berapa banyak yang saya dapatkan, itu Anda akan terpentok di situ. Tapi ketika Anda berhitung seberapa besar orang yang hidupnya terselamatkan dengan kehadiran saya, maka Anda akan bertemu dengan orang-orang itu. Dengerin. Ini penting. Pemenang tidak melakukan sesuatu yang beda, caranya saja yang berbeda. Caranya yang berbeda. Jadi kalau Anda tahu tentang cara, maka hari ini Anda praktekkan. Ada 3 cara yang harus Anda tahu. Yang pertama adalah Anda hari ini harus berprinsip seberapa besar yang bisa saya beri, seberapa banyak yang mampu saya lakukan, seberapa besar yang bisa saya kontribusikan, nilai manfaat seberapa besar yang bisa saya lakukan, itu akan menjadikan orang-orang yang punya frekuensi kemanfaatan akan ada untuk Anda. Tapi ketika Anda berpikir seberapa besar yang bisa Anda dapat, saya dapat, orang itu tidak suka. Orang itu nggak suka kalau kita datang untuk mengambil. Orang itu nggak suka kalau kita datang untuk mengambil sesuatu darinya, nggak bisa.
Orang nggak suka kalau kita datang untuk hutang, nggak suka. Orang kita datang untuk mengkritik. Kamar kecil saja bertuliskan, tolong matikan lampu kamar kecil ini setelah Anda memakainya. Itu sedikit yang mau matikan. Karena itu kalimat perintah, kalimat meminta. Coba diganti sedikit aja. Semoga yang mematikan lampu kamar kecil ini panjang umurnya, mudah rezekinya. Orang ada di dalam dimatikan, orang di luar itu. Beda rasa. Rasa yang pertama adalah meminta, rasa yang kedua adalah memberi. Mendoakan. Anda saja kanan kiri duduk di sini nggak pernah saling mendoakan, karena Anda adalah berprinsip apa untungnya buatku, apa untungnya bagiku. Itu adalah prinsip kapitalis yang saat ini pun meninggalkan prinsip itu. Orang bilang Amerika kapitalis karena mereka berprinsip. Zoom saja dikasih 45 menit gratis, terserah mau ngobrol. Tapi kan orang tidak hanya butuh 45 menit untuk hal yang penting. Gak mau berhenti di 45 menit termasuk lagi semuanya. Bahkan WhatsApp bisa mematikan BlackBerry Messenger. BlackBerry Messenger mematikan SMS. Kenapa? Karena kontribusi. Silahkan Anda menulis sepanjang apapun, Anda tidak perlu menghitung sebagaimana SMS. Lebih satu huruf 300 rupiah. Coba lihat selamat hari raya aja Anda singkat semua waktu itu. SLMT, IDL, DL. Kenapa? Karena lebih satu huruf saja 300 rupiah. Pelit banget dia. Nokia itu tertinggal gara-gara apa? Tidak segera berhijrah ikut Android. Itu. Dan hari ini iPhone saja deg-degan dengan siapa orang Amerika gila yang membuat jalan tol di bawah tanah itu? Tesla, siapa yang punya Tesla? Elon itu gila banget. Menciptakan alat komunikasi, orang luar angkasa bisa komunikasi. Jadi iPhone nanti bisa mati itu. Kenapa? Karena otaknya sudah meninggal. Steve Jobs sudah meninggal. Pengikutnya itu tidak bisa gila gitu. Jadi itu Elon itu gila banget dia. Karena atas macet dibuat tol di bawah. Mobil tak diam diikat langsung sak gitu. Jadi teman-teman, pemenang tidak melakukan sesuatu yang beda, cara yang berbeda. Nah, yang pertama, cara beda yang pertama adalah Anda mindsetnya hari ini adalah bukan mendapat berapa, tapi seberapa besar orang yang terhantarkan ke surga Allah melalui Anda. Seberapa besar orang-orang yang hartanya terselamatkan dari keserakahan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena orang itu termotivasi. Anissa Bintaro adalah sebuah sekolah yang luar biasa. Pemiliknya, saya memberikan training waktu, saya bilang, Pak, ini harus diwakafkan. Kenapa Pak? Kalau ini diwakafkan, ini insya Allah akan selamat sampai hari kiamat. Kalau tidak diwakafkan, itu pada keturunan ketiga, keempat, kelima, itu beda lagi. Tanah ini akan mahal. Diwakafkan itu semuanya. Saya dapat pahala itu di sana. Walaupun nama saya tidak tertulis di sana. Provokasi kebaikan itu mendapatkan kebaikan serupa. Jadi ingat baik-baik, Anda hari ini tuh hadir pada seseorang, itu Anda lihat orang kok baik akhlaknya, banyak hartanya. Niat Anda ya Allah bantu hamba, temani hamba untuk menjadikan dia mendapatkan hidayahmu, mewakafkan sebagian hartanya untuk kemaslahatan umat. Amin. Itu doa yang harus Anda lakukan ketika Anda belum bertemu dengan orang-orang. Jadi setiap kali Anda bertemu dengan orang-orang, Anda doakan aja, mudah-mudahan sebagai ahli wakaf. Tapi Anda juga harus melakukan itu. Bukan masalah besar kecilnya. Jangan sampai jadi calo. Minimalnya wakaf sendal, wakaf Al-Quran, wakaf kantong sampah. Ada yang mewakafkan itu, beli di online. Itu kocoran untuk wudhu itu yang diklaim kemudian di sini kocornya tidak. Dia sengaja setiap kali. Kenapa Pak? Wakaf. Anda harus tahu. Anda sebagai pelaku kawan, bukan pengamat.
Jadi sekarang ini Anda harus tahu. Yang pertama adalah mindset Anda, pola pikir Anda sekali lagi adalah bukan mendapat, bukan memperoleh, tapi memberi. Siap? Siap. Nah, masih ada yang belum siap? Siap. Masih ada yang bengong untuk ngomong siap. Ini penting. Ini kalau belum tuntas di sesi di babak poin pertama ini, saya tidak bisa lanjut yang kedua. Karena tugas guru itu meyakinkan bahwa muridnya paham. Gini, saya jelasin lagi. Anda kalau berdagang hanya untuk berapa banyak untung yang Anda dapatkan, Anda nggak untung itu. Tapi kalau Anda berdagang, seberapa banyak orang yang bisa saya bantu, seberapa besar orang yang bisa saya tolong dengan dagang saya. Bagaimana orang akhirnya bisa makan tanpa harus masak. Bagaimana orang akhirnya terhantarkan barangnya tanpa harus berangkat. Bagaimana orang akhirnya anaknya bisa mendapatkan pendidikan baik tanpa harus mendirikan sekolah sendiri. Itu prinsip berkontribusi, prinsip memberi, prinsip bermanfaat. Itu kapasitas Anda, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu konsep yang pertama. Sekarang pertanyaan yang pertama. Paham dulu nih. Apakah Anda mampu memahami bahwa orang yang memberi, orang yang berkontribusi, orang yang memberikan koneksi baik jauh lebih dicintai daripada orang yang datang hutang, mengkritik dan mengambil atau mencuri? Saya pahami? Setuju konsep ini? Setuju. Kalau Anda setuju, maka hari ini Anda harus merubah hidup Anda dari di menjadi me. Itu. Dihargai menjadi menghargai, dilayani menjadi melayani. Di menjadi me. Ditunggu menjadi menunggu. Ditemani menjadi menemani. Di menjadi me. Kalau Anda berprinsip konsep yang pertama ini, lakukan 21 hari ke depan, lihat keajaiban yang terjadi. Anda kaget. Ada orang buat status bagus di grup, yang lain gak komentar. Anda menghargai. Keren, terima kasih. Terima kasih. Jazakallah. Keren, mantap. Hari ini banyak orang, saya kan cek itu. Orang membaca itu kan kelihatan. Klik, baca. Tapi jarang di tangannya sekitar terima kasih. Indonesia adalah negeri yang terima kasihnya selalu telat. Lihat ketika orang meninggal, banyak dikasih karangan bunga. Ketika hidup, kasih satu tangkai melati aja enggak? Memang bisa baca dia. Ngapain karangan bunga? Besok jadi sampah. Harganya mahal. Coba kalau diwakafkan, berapa banyak orang terselamatkan? Kamuflase rasa. Terus berduka citanya kecil, tulisannya ngirim gede. Tujuannya apa? Biar diketahui bahwa aku ada. Tapi orangnya nggak hadir. Doanya enggak. Bisa aja lewat online nelpon, tolong buat ini gede-gede. Apalagi menjelang pemilu mendatang. Itu luar biasa. Sepanjang Pantura itu pasti bendera warna-warni. Jadi yang perlu Anda tahu, konsep dasar adalah yang pertama. Ini penting banget, tolong perhatikan baik-baik. Rubah di menjadi kontribusi memberi. Sepakat ya yang pertama ya? Kalau Anda sudah satu frekuensi dengan ini, maka Anda akan melihat sebagaimana saya tadi dengan Mas Putra. Mas Putra betul ya? Saya sudah satu frekuensi dengan dia, dan saya sudah konekkan frekuensi ini terus-menerus. Anda tidak perlu heran ketika saya tunjuk dia, lupa nama, lupa dia. Siapa nama Anda? Hilang tiba-tiba. Karena frekuensi saya sama dengan dia. Tiba-tiba lupa aja. Gak tahu dia. Siapa namanya Mas? Gak tahu. Loh, kalau dia wanita bisa jatuh cinta gampang. Makanya laki-laki jangan menerima curhat dari wanita yang bukan istrinya. Karena gara-gara didengarkan wanita itu bisa jatuh cinta. Nyaman. Nah, istri juga jangan curhat sama laki orang. Gara-gara temu alumni jadilah CLBK, cinta lama belum kelar. Saya kembalikan lagi ya. Putra. Siapa namanya? Putra. Dan ini, ilmu seperti ini itu bisa dipelajari dan bisa dimanfaatkan untuk kebaikan maupun keburukan. Sistem itu yang menjadikan orang bisa baik ataupun bisa buruk. Itulah kenapa karakter perlu di awal. Clear ya? Yang kedua, dengerin. Setelah Anda mampu untuk berikrar
sebagai bagian dari orang yang bermanfaat, berkontribusi, memudahkan, berbagi, memberi, membantu, menolong, maka yang kedua adalah tugas Anda adalah kapasitas Anda harus diperbaiki. Jadi ingat baik-baik, hanya orang bodoh yang bilang saya pemain bola hanya karena dia punya bola, tapi gak pernah berlatih. Saya pemain bola, mana buktinya? Aku punya bola. Gak bisa. Jadi suatu hari, mudah-mudahan masuk naik. Ini namanya Muhammad Ali, ini namanya Joe Frazier. Joe Frazier ini petinju yang tidak pernah dikenal, tapi meng-KO Muhammad Ali. Kalah dia Muhammad Ali. KO. Dan ini pertama kali dalam sejarah Muhammad Ali kalah. Anda tahu nggak? Ketika dia kalah, ditanya sama wartawan, Ali, mengapa Anda bisa kalah? Jawaban Ali sederhana. Jangan tanya pada orang yang kalah atas kekalahannya, karena apapun jawabannya tidak bisa mengembalikan untuk menjadikan dia menang. Tanya pada Joe Frazier, kenapa dia bisa menang? Itu keren. Kalau selama ini kan kita ketika kalah sepak bola Indonesia curang, wasitnya curang, penontonnya curang, semuanya dicurangin. Cari kesalahan orang lain. Jadi gini kok, kalaupun ada kecurangan itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan kehebatan di atas rata-rata. Jadi akhirnya Joe Frazier ditanya, Joe, apa yang membuat Anda bisa menang? Jawaban Joe Frazier ini menginspirasi kehidupan saya dan banyak orang. Refleks. Dan refleks ini adalah ditanya, terus bagaimana Anda bisa membuat refleks? Tahu nggak? Kalau Muhammad Ali ninju kecepatannya cepat, saya nggak mungkin pakai otak saya. Saya tidak mungkin pakai pikiran saya ke kanan atau ke kiri. Tapi saya pakai refleks. Sehingga refleks itu yang menggerakkan saya lebih cepat daripada pikiran saya. Terus wartawan tanya, apa yang membuat Anda punya refleks? Nah ini yang penting. Karena poin yang kedua adalah refleks. Yang membuat Anda punya refleks adalah karena latihan terus-menerus. Tuh. Refleks itu adalah hasil latihan terus-menerus. Jadi kalau saya tiba-tiba bisa berbicara seperti ini, refleks. Bukan karena ngapalin. Bukan karena nanti yang pertama itu walaupun profesor, kalau dia refleksnya nggak kuat, dia hanya bilang next. Oh, yang tadi. Profesor itu hebat di bidang dia, tapi untuk hal yang baru belum tentu hebat. Apalagi aneh bukan profesor, itu maksud saya. Jadi dia jangan remehkan profesor, dia sudah menemukan sesuatu, pola yang walaupun pola itu bisa digantikan dengan cepat. Sebentar lagi saja, kalau Anda tahu, refleks ini akan keren luar biasa kalau Anda paham. Dengarkan, lihat baik-baik. Jadi hal itu susah banget untuk membidik Joe Frazier. Susah pakai banget. Jarang kena. Jadi refleks Frazier ini ternyata mengalahkan kekuatan Ali. Nih lihat. Kalau dia jatuh, terkapar. Dan Ali setelah itu dia latihan jauh lebih hebat. Sehingga refleks Frazier terkalahkan oleh refleks Ali. Farid, kenapa sih kok si A ini kok mudah banget, kemudian gampang banget ketika berpresentasi mengajak orang untuk kebaikan? Karena dia bangun di sepertiga malam terakhir. Berdoa, ya Allah, hamba berikrar menjadi konektor kebaikan, wakaf hamba-hambamu ya Allah. Proklamasi, gitu loh. Anda belum pernah proklamasi, Anda jalan aja. Anda jalan gak punya target, Anda jalan gak punya gawang, hanya menjadi penonton. Penonton hanya punya story dan pemain yang punya history. Jadi kenapa Anda punya history? Karena Anda semua proses refleks Anda lakukan. Anda nih duduk di sini
Saya tadi duduk di sini, saya sudah mendoakan loh di dalam hati saya. Ya Allah, berkahi orang-orang yang menjadikan kursi ini, berkahi hidupnya karena keberkahan dan kemanfaatan atas kursi ini. Anda tuh dari tadi nggak pernah doa itu. Ya Allah, berkahi orang yang menjadikan pakaian ini menutup auratku. Berkahi yang menjadikan pola ini, memasang kancingnya. Berkahi mereka ya Allah. Anda ini sudah mulai belajar itu. Jadi kenapa doa sebelum makan Allahumma barik lana, bukan Allahumma barik li? Karena barik lana itulah untuk orang yang menanamnya, menyemprot hamanya, memanennya, menggilingnya, memasaknya. Makanya zalim Anda kalau Anda minum terus gak habis. Makanya setiap kali saya minum pasti mereknya saya ambil. Bukan untuk endorse, bukan. Biar saya tahu itu punya saya. Karena ketika saya di Hong Kong, saya dikasih spidol ketika dikasih air mineral. Saya tanya, ini untuk apa? Tulis sama Bapak. Biar apa? Biar gak ketukar. Karena orang Indonesia kalau ngumpul begini, gak minum gara-gara apa? Takut ketukar punya orang. Anda kasih tanda punya Anda. Itu namanya pola, refleks. Pasti ada deh, minuman saya pasti ketemu. Karena saya pasti mengambil merek. Nah, benar. Nggak tukar. Itu kalau nggak ini, tukar pada sampingnya. Tuh, dan dinaikin oleh beliau. Tempatnya sudah berubah. Tapi mereknya nggak ada, ini pasti bisa. Bagus seperti itu. Jadi ingat baik-baik, ini adalah refleks. Gara-gara berduaan seperti ini nggak pernah ngobrol, akhirnya itu bisa jatuh, ketukar, ada ragu-ragu, nggak mau penyakitku berpindah kan begitu. Anda tahu nggak, refleks itu hasil latihan terus-menerus. Dan orang menolong, orang membantu, orang mendoakan, orang berpresentasi, orang memberitahukan tentang wakaf. Bagaimana ketika dia meninggal nanti bisa punya wakaf 1 miliar. Kok bisa? Bisa. Caranya begini Pak. Dan ini bukti orang-orangnya Pak. Ini testimoninya Pak. Ini gedungnya sudah terbangun Pak. Orang Indonesia itu perlu bukti. Terus dia tanya, Anda ikut gak? Ikut. Bagaimana cara ikut? Anda bisa jadi membuat sebuah pola bersama-sama. Satu grup. Seperti itu. Bareng-bareng. Digotong bareng-bareng. 1 juta itu menjadi kecil kalau 100.000 kali 10 kan begitu. Makanya kalau wakaf itu niatnya harus banyak, bukan untuk diri sendiri kan, itu luar biasa. Jadi ingat, yang kedua itu adalah refleks. Kapasitas Anda harus direflekskan. Banyak orang pintar, tapi karena tidak punya kemampuan refleks ngomong, kepintarannya itu meninggal bersama kematiannya. Hilang. Jadi ketika saya ditanya, apa yang membedakan antara Rasul-Rasul terdahulu dengan Nabi Muhammad, yang membedakan adalah semua mukjizat Rasul terdahulu itu terbawa bersama dengan kematian dari Rasul dan Nabi itu. Jadi tongkat Nabi Musa ketika dipajang di top cafe Istanbul sana, walaupun Anda pakai tongkat itu nggak berubah-berubah itu, Anda ketuk-ketuk juga, laut juga nggak terbelah, karena Anda bukan Musa kan gitu. Dan Nabi Musa pun tidak bisa mengulang-ulang. Seperti film di Indonesia itu. Semua orang sakti semua. Saya nggak percaya dengan film itu. Kalau sakti kenapa dijajah oleh Belanda 350 tahun? Pakein aja Mak Lampir, suruh maju, barang maju semua. Ya, semuanya pasti menang itu. Karena kita kadang-kadang terkamuflase oleh visualisasi yang kadang-kadang tidak nyata. Refleks untuk membangun kapasitas. Mulai dari yang kecil. Caranya adalah craft. C-R-A-F-T. Nah, ada tulisan. Habis waktunya. Palsu yang deg-degan. Apa lagi? Yes. Ini ilmu Anda hari ini. C-R-A-F-T. C yang pertama adalah apapun yang menjadikan kapasitas Anda menjadi mengecil, apapun yang menjadikan keyakinan Anda menjadi tumpul, apapun yang menjadikan kemaslahatan Anda menjadi tidak oke, apapun yang menjadikan husnul khotimah Anda terhambat, maka Anda harus melakukan C, yaitu cancel.
Nggak tahu bisa cancel gini ya? C. Nah, tenang aja. Kita tidak harus bisa semua bidang. Ada orang baik yang akan mengingatkan kita. Ingat, guru itu pernah mencoba. Saya bahasa Inggris saya kurang bagus gara-gara apa? Saya dimatikan oleh guru bahasa Inggris saya ketika membuat surat izin. Itu diketawakan oleh teman-teman sama, dibacakan di depan, dibully dan luar biasa. Dan masa tunas ini tiba-tiba terinjak. Dan itu nyata. Ketika Konoko, kemudian perusahaan-perusahaan minyak Amerika menginginkan training saya tercancel. Kenapa? Gak bisa bahasa Inggris. Paham tapi nggak bisa komunikasi seperti ini. Masa emas sudah lewat. Usia di bawah 13 tahun masa emas. Cancel. Jadi Anda harus benar-benar memakai kata cancel mulai sekarang. Contoh sederhana. Anda semestinya melakukan sesuatu dan karena hanya faktor sedikit yang membuat Anda tiba-tiba terhenti, Anda kemalasan langsung bilang cancel. Udah gitu aja. Persis seperti Anda mesen online, kalau Anda salah pesan, cancel pasti nggak pernah datang. Nggak pernah ketujuh ke Anda sudah men-cancelnya. Jadi cancel ini adalah merupakan rumus pertama untuk menghilangkan kemalasan, ketidaknyamanan, ego, pesimis, kemudian dengki, benci. Cancel. Anda segera cancel. Jadi ketika ada orang mau ngajak Anda ngobrol kejelekan orang lain, sedangkan Anda sebenarnya tidak butuh omongan itu, Anda langsung cancel. Maaf, ke kamar kecil sebentar. Gak jadi dia, masa ngomong sama tembok kan? Jadi sesuatu yang sebenarnya hari ini menjadikan Anda tidak bermanfaat, cancel aja. Cancel aja. Cancel aja. Jadi cancel ini adalah penyelamat dari banyak hal. Anda melakukan kebaikan, Anda mampu dan Anda menunda, berarti Anda sedang melakukan sesuatu yang tidak mampu meng-cancel hal-hal yang sebenarnya menunda. Cancel. Yang pertama itu. Jadi cancel ini harus ada, Anda lakukan. Cancel, stop. Makanya ketika ada orang yang minta saya, Pak, saya pengen diet, akan gagal diet Anda kalau urusan Anda dengan makanan. Karena orang paling tersiksa. Diet yang salah adalah diet yang menghindari makanan yang dia sukai. Nggak akan bisa. Paling 3 bulan aja. Lalu kembali ke gorengan, cemilan, coklat. Karena dia diajarkan bagaimana menghindari apa yang dia suka. Nggak bisa. Diet yang paling bagus adalah nikmatilah apa yang Anda sukai, tapi berbagilah pada orang yang tidak bisa menikmati apa yang Anda nikmati. Sehingga Anda tidak berlebih. Itu diet. Gitu. Masa ada orang 1 tahun sekali makan daging nunggu lebaran haji gitu. Dan Anda sadar untuk orang itu, lihat kan tubuh Anda akan seimbang. Itu diet yang benar. Nah, C yang pertama, cancel. Anda mau ngomongin orang, cancel. Mau melakukan kejelekan, cancel. Nah, itu harus Anda yang mempengaruhi. Jangan menunggu orang lain, jangan menunggu motivator. Motivator tidak akan bisa mempengaruhi banyak orang kecuali Anda mengizinkan. Jadi yang pertama, cancel. Kemudian R yang kedua adalah replace. Ganti dengan yang baru. Isi yang di cancel tadi dengan yang baru yang Anda inginkan. Replace. Harus ada ganti itu. Jadi kalau Anda ingin beli merek tertentu dan nggak cocok, ganti dengan yang Anda suka. Suami aja bisa diganti. Kalau dia menjadikan kita jauh dari Allah, datang minum keras, pakai narkoba, korupsi, dinasihati, nggak bisa. Bisa kok kita mengajukan untuk ganti dia. Kalau doa dan juga semua nasihat tidak mempan karena setannya lebih kuat, ganti. Ditambah aja Pak. Emang mau ini. Kalau suami susah ditambah. Saya bilang suami. Masa suaminya mau ditambah? Cuma Suami Andri nggak bisa. udah bilang istri sih Pak. Nanti ada anaknya bingung ini bapaknya apa. Terapi Pak. Lebih baik diganti ya Pak. Ganti. Loh, Ganti. ada orang curhat kepada saya.
suaminya A, B, C, D, curhat dalam konteks bukan curhat berdua. Saya selalu bilang kalau Anda ngomong ini konsultasi profesional, jadi harus ada temannya, harus ada saksinya, gak bisa, itu bahaya. Ganti dengan sesuatu. Jadi contoh nih, subuh azan, ada bisikan, tenang aja, imamnya belum datang, 15 menit, rumah bukan dekat, cancel. Masuk ganti, bergerak ke kamar mandi, mulai dengan wudu, kemudian ambil sarung, keluar dari rumah, pasti sampai masjid. Karena kita tidak mengganti dengan sesuatu yang menjadikan pertama itu tergantikan. Loh, cancel tapi terus nggak ngapa-ngapain, ya nggak ada apa-apanya, sama aja. Udah cancel nggak ngapa-ngapain kan sama saja. Orang yang ketika arisan dibuka dia deg-degan, saya tanya, "Mang ibu ikut arisan?" Enggak. Nggak pernah ikut arisan berharap dapat arisan. Nggak pernah nabung berharap ATM-nya terisi. Makanya saya tuh lihat di internet tuh banyak yang jual kalung keberuntungan. Kalau pakai kalung ini udah syirik, gak jelas, mengharapkan satu yang gak nyata. Yang kaya itu yang jualan kalung itu aneh. Ini ganti, harus segera diganti. Ganti. Saya dokter hewan, saya alumni IPB. Saya harus meng-cancel gelar saya, mengganti dengan motivator. Jadi semua buku terkait dengan dokter hewan saya wariskan kepada adik kelas saya. Rak saya diganti dengan buku-buku terkait dengan motivasi. Coba saya dokter hewan menjadi motivator, bukunya masih tentang anatomi, fisiologi, neurologi. Berarti saya belum mengganti. Gitu loh. Penggantian adalah mengikuti apa-apa. Jadi kalau Anda hari ini berprinsip menjadi konektor baik, Anda adalah mewakafkan diri Anda untuk hadirnya pewakif-pewakif, maka di dalam diri Anda berdoa, ya Allah, izinkan hamba menjadi konektor baik, orang-orang yang mewakafkan hartanya kepadamu, yang berjual beli kepadamu. Ya Allah, lancarkan bicara hamba, mudahkanlah dia untuk terbuka karena Engkau yang memiliki hatinya. Anda berdoa dulu sebelum bergerak. Anda juga tahu nilai manfaatnya seperti apa. Jangan Anda berpikir, yes, kalau saya deal sama dia, ini 24 bulan ke depan, saya dapat persentase sekian. Jadi kalau dikalikan sekian, saya dapat sekian. Jadi per bulan saya dapat sekian. Itu multiple marketing. Kenapa banyak MLM, banyak yang gagal? Karena dari awal sudah diajak hitung-hitungan untuk untung. Itu adalah sesuatu yang pasti akan Anda dapatkan. Itu sistem. Jadi kalau sistem itu begini nih. Nah, saya nggak tahu kenapa waktu saya ada di sana itu sistem. Ini tiba-tiba kok nyaman dan ini ada sesuatu yang memang dia lebih expert. Oke, kita lanjut. Craft. Afirmasi. Afirmasi itu mengungkapkan, menunjukkan bahasa lisan, bahasa tubuh, bahasa ruh, bahasa jiwa. Itu afirmasi. Jadi menunjukkan bahwa betapa Anda menjadi berubah hidup Anda. Suami Anda itu bilang, kok istri saya jadi berubah ya setelah berkumpul dengan teman-teman di Fokus. Temannya Fokus juga. Apa Kuantum wakaf. Wakaf apa? Kuantum wakaf. Kuantum wakaf. Kuantum wakaf. Jadi kok jadi berubah kok? Kok bisa melayani saya? Kok menghargai saya? Kok menghormati saya? Berarti keren banget ya. Berubah itu tidak harus menunggu berapa banyak Anda dapat dulu. Tapi orang-orang terdekat Anda merasakan perubahan positif Anda karena Anda bertemu dengan kuantum wakaf ini. Anda lebih oke, lebih keren, lebih rapi, lebih wangi, lebih antusias, lebih peduli. Sehingga itu yang menunjukkan Anda sedang melakukan meng-cancel hal-hal yang dulu. Aku masih seperti yang dulu, itu udah hilang. Berubah. Gara-gara nyanyian ini, orang gila gak keluar-keluar itu dari rumah sakit. Setiap kali mau keluar dites nyanyinya itu terus. Afirmasi. Afirmasi. Afirmasi adalah kata-kata Anda, perbuatan Anda, bahasa tubuh Anda, jiwa Anda. Itu benar-benar menunjukkan bahwa Anda pantas gitu. Saya itu takjub itu.
dengan orang-orang yang memperjuangkan bagaimana anak-anak pesantren itu makan beras nasi yang enak, kemudian lauk yang nyaman untuk menghafal Al-Quran. Itu keren banget itu, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya. Wish. Itu karena mereka fokus, kemudian frekuensinya, kemudian afirmasinya, langkahnya, geraknya jadi gitu. Jadi teman-teman, kalau frekuensi Anda bukan frekuensi berbagi, orang pun nggak bisa. Anda tidak akan bertemu dengan orang muda berbagi. Anda pelit akan ketemu dengan orang pelit. Gak percaya, hidup itu sederhana. Kalau Anda malas, pasti ketemu dengan orang malas. Coba ketika kuliah, pasti Anda tanya, sudah selesai belum tugasnya? Belum, biasa ada temannya. Itu bahagia. Jadi orang-orang yang malas itu dengan orang malas itu sepakat, itu bahagia banget. Jadi, nah afirmasi. Ungkapkan, katakan, visualisasikan bahwa Anda benar-benar berada di sebuah titik yang menjadikan orang percaya dengan Anda. Trust. Oke. Trust. F. Fokus. Kalau Anda nggak bisa fokus, bahaya. Coba lihat suami-suami yang fokus pada istri tetangga pasti bahaya. Fokus. Fokus. Anda punya mobil, nikmati mobil itu. Jangan nikmati mobil yang lewat. Bagus. Tabrakan. Mobil yang di sini gak dinikmati, mobil tetangga dia keren banget, gede banget, luas banget. Wow, gak bisa tidur. Mobilnya ngambek. Tahu nggak Anda? Semua orang yang fokus itu dia tahu manajemen kaca loop. Yang pertama, lo bisa membakar kertas di bawahnya. Itu yang pertama dia adalah fokus. Tahu waktu, pakai loop tengah malam di bawah cahaya purnama, nggak akan terbakar. Salah waktu. Mau presentasi tentang wakaf, salah waktu. Orang lagi capek-capeknya dipaksa-paksa dan seterusnya. Nggak mood dia. Nelpon terus, WhatsApp terus. Tapi kita nggak pernah melakukan aktivitas-aktivitas yang menunjukkan bahwa kita adalah sosok yang vibrasinya kuat. Oke. Fokus. Fokus ini tertunjuk atas Anda itu benar-benar menjadi orang yang mampu untuk menjadi konektor baik di setiap titik. Contoh nih. Coba deh. Anda hari ini ketika ada lihat sampah, tiba-tiba Anda ambil mencari tempat sampah, listrik masih hidup. Bahkan ketika saya datang ke sebuah sekolah, saya ditanya, udah lebih. Saya lanjut dulu. Gak apa-apa Pak. Lanjut. Gak mungkin Pak sudah ada agenda berikutnya kan? RAF, AFT. Tenang aja. T ini yang penting. T. Ini kan Pak. Fokus sudah kan? Jadi fokus itu Anda doanya seperti apa? Kemudian bagaimana Anda menunjukkan visualisasi Anda seperti apa? Kerapian Anda. Kemudian bagaimana Anda juga punya mental kaya, mental berbagi, mental memudahkan. Kemudian anak-anak kadang-kadang ada orang-orang yang hidupnya itu susah karena dia tidak mengizinkan bahagia hadir. Karena dia fokus pada kekurangan, fokus pada ketidaknyamanan, bukan fokus pada kesyukuran, fokus pada menghargai dan seterusnya. T ini adalah training. Kita latihan. Nah, jadi bagaimana training ini? Perhatikan baik-baik. Saya kasih 5 hal yang kalau Anda praktekkan maka terjadi keajaiban. Karena saya merasakan dan saya membuktikannya. Jari saya ini ada 5, kanan dan kiri, semuanya sama, cuma beda ini aja. Jempol yang pertama, semua jempol begini. Menghargai, 1, 2, 3. Menghargai. Melayani. Melayani. Gue tanya. Anda menghargai.
Menghargai, melayani. Itu yang pertama. Menghargai, Melayani. Memberikan apresiasi, melayani. Menghargai, melayani. Jadi kalau misalnya ada orang datang ke rumah saya bilang, silakan Pak, pasti senang. Mantap Pak, keren, pasti senang. Saya beli warung Padang, unik, enak sambelnya, masakan di sini enak, makasih ya Uni ya. Seneng dia. Ketika saya datang, langsung Pak, sambalnya masih ada. Karena dia terhargai. Anda makan berulang kali ke sana, ngomong terima kasih jarang, menghargai jarang, nambah 3 kali. Itu kadang-kadang kita sudah merasa karena kita sudah bayar. Kita sudah menggantikan. Anak bisa sampai hafal 3 juz, 4 juz, 5 juz. Sekedar bertemu dengan ustadznya, ngomong terima kasih ustadz, anak saya sudah hafal. Makasih ustadz, mohon maaf ustadz, belum bisa banyak membantu. Ini ustadz saya punya baju koko, silakan ustadz dipakai. Senang. Kita sudah merasa seolah-olah dengan menjadi orang tua bayar selesai gitu kan. Nyasar bayar sadar kan itu. Oke, kita lanjut. Setelah Anda mampu menghargai dan melayani, Anda hasilnya menjadi pribadi yang menyenangkan. Mengapa orang menyebalkan? Karena nggak pernah menghargai, nggak pernah melayani. Ketika hadir yang ada kritikan, yang ada adalah ketidaknyamanan. Orang seperti itu kalau meninggal dunia, orang mengucapkan innalillahi itu pasti copy paste. Gak ikut baca, hanya innalillahi udah. Bingung, kenapa di grup ada innalillahi banyak? Ada yang meninggal siapa? Oh, ikut gitu. Tapi dia tanya, punya kesan? Enggak. Masih ngajak? Enggak. Anda dikenang bukan karena Anda menerima. Anda dikenang karena Anda memberi. Lanjut, tunjuk. Konsisten, komitmen. Konsisten, komitmen. Jadi kalau Anda ingin hebat di sini, konsisten, komitmen. Anti gagal. Konsisten, komitmen. Jadi kalau Anda tidak konsis, tidak komit, bahaya. Konsisten, komitmen. Banyak wanita yang cantik yang saya temui, tapi belum tentu dia mau menerima saya di saat istri saya dulu menerima saya. Bisa dipahami bahasa ini? Ulang. Namun bukan berarti yang kedua, ketiga, kalau dia memang punya kemampuan dan istrinya mengizinkan, gak ada masalah. Cuma sampai saat ini istri saya belum mengizinkan itu. Kayak Mama Dede, gak apa-apa. Yang kedua, yang ketiga, asal bukan saya. Yang digituin. Langsung si Adel bilang, ya suaminya udah meninggal. Hidup itu sederhana kawan. Dengerin. Konsisten, komitmen. Anda di sini harus konsisten, komitmen. Selama tidak menyalahi aturan Allah, berarti aman. Kita aja intinya. Konsisten, komitmen. Yang ketiga, jari tengah. Jari tengahnya lebih tinggi gak semuanya? Iya. Ini tinggi ini gak boleh sendirian. Kalau Anda sendirian naik motor, naik mobil sepanjang jalan begini terus ya, pulang tinggal nama Anda. Ini tuh unggul karena bareng-bareng. Dan ini adalah hukum kontribusi di atas rata-rata. Kontribusi di atas rata-rata. Anda harus mampu bekerja di atas ekspektasi. Di atas ekspektasi. Udah pokoknya targetnya A, Anda bisa A plus B plus C. Di atas ekspektasi. Dan memang harus seperti itu menjadi manusia unggul. Di atas ekspektasi. Orang bilang ke saya, Pak Aristo, ya yang dokter hewan itu. Iya, suatu hari anaknya datang ke saya. Bersama dengan dia. Maaf Pak Aris, saya dulu gitu. Gak apa-apa. Dokter hewan jadi motivator, emang bisa apa? Oke, ketika anaknya kecanduan game online, datanya ke saya. Langsung saya buat seperti tadi. Langsung mau pakainya. Kamu aja nggak? Enggak. Ini bapakku? Enggak. Saya. Lupa bapaknya. Kembalikan Pak. Mau dikembalikan enggak? Enggak. Rokok bisa. Karena ketika rumusnya adalah sekarang dan seterusnya, seiring detak jantungmu, seiring nadimu, seiring napasmu, itu seumur hidup. Ya. Mas Putra, saya
ngomong sekarang dan seterusnya sampai saya bilang bebas, maka Anda tidak bisa berdiri di tempat duduk Anda. Coba deh berdiri, bisa nggak? Nggak bisa. Satu frekuensi. Coba berdiri, nggak bisa. Tuh, nurunin tuh. Kenapa? Karena frekuensinya saya udah tahu. Gitu. Bisa dipelajari, bisa, ada ilmunya. Cuma perlu seleksi. Nanti setelah selesai. Nanti selesai. Biar fokus. Kan masa sekarang dan seterusnya. Cuma nggak saya tambahin sharing denyut nadimu, sharing darahmu, sharing napasmu, kan seumur hidup. Sudah punya istri? Sekarang dan seterusnya, Anda melihat istri Anda cantik, menarik, mempesona, anggun, bidadari. Saya juga mau digituin. Seiring napasmu, seiring detak jantungmu, seiring nadimu. Klik. Pak, saya tuh, Pak. Mana suaminya yang suruh aja? Enggak, sayanya aja, Pak. Ibu kenal dia? Enggak. Enggak ya? Enggak apa-apa. Nanti jawab khusus ya. Kalau sakit gimana Pak? Ya. Saya kita bilang dokter sakit gitu. Dokternya berdasarkan medis benar, karena berdasarkan lab. Tapi saya selalu bilang, lab itu bisa berubah. Bisa berubah. Tadi pagi hasilnya sore bisa berubah. Tergantung siapa yang meriksa juga. Bisa berubah ketelitian, cara polanya, sistemnya itu kan mempengaruhi. Termasuk ketika pas itu lampunya mati bisa aja. Tapi ingat baik-baik. Nanti setelah ini bolehlah Anda discuss. Dengerin, karena baru tengah nih. Kontribusi di atas rata-rata. Orang pelit itu adalah orang yang kontribusi minimalis. Minimalis dia. Apa untungnya bagi? Orangnya tipe no, yes, oke, yes. Orang tipe no adalah enggak ada untungnya. Enggak. Tolong bantu dia, enggak. Orang yes, kenapa Anda bisa bantu dia? Karena dia bantu saya. Dulu dia bantu saya sekarang bantu dia. Itu orang tipe yes. Tapi orang oke, yes adalah dia yang berprinsip saya harus bantu dia. Kenapa? Karena dia orang baik dan dia menjadi bagian dari saksi saya di hadapan Allah SWT. Kenapa Anda kok berusaha bagaimana orang-orang yang punya harta atau orang yang bisa mengangsur wakafnya harus bertemu dengan Anda? Karena mereka adalah orang-orang yang harus terselamatkan hidupnya termasuk kehidupan saya. Begitu. Jadi jangan sampai ada yang kaya raya, teman saya nggak punya anak, mohon maaf, suami istri nggak sakit mati 7 hari kemudian setelah kematiannya, ya udah harta bendanya dibagi-bagi kan, adiknya yang nggak kerja, tenang, dapat rezeki nomplok. Coba dulu buat wasiat, ketika saya meninggal rumah yang saya tempati ini dijual, tolong berikan kepada pesantren A. Sawah yang saya punya dijual, tolong